semuanya, salam hebat luar biasa. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan luar biasa, Bapak Ibu ya. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Dedora Ivana, domisili saya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, usia saat ini 21 tahun Bapak Ibu. Upline sponsor saya, Ruby Star Manager Ibu Cindy, upline director saya, Emerald Star Director Ibu Mary. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada founder KK Indonesia, Dato' Dr. Indro Ho. Terima kasih, Mr. Ho. Ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya, Mr. Ho, ya, karena bisa diundang kembali di acara Bisa pada malam hari ini. Terus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor kita semua, Bapak Chandra Putra Negara dan juga Ibu Wang Yei, karena sudah membimbing saya selama ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mentor saya di Komunitas Yes, ada Pak Henry Vino Buntoro, Pak Kristianto Felix, Pak Arif Suryanggo, Pak Adriel Edgar, Pak Adriante, Ibu Mary, dan juga Ibu Cindy. Nah, jadi saya waktu itu bergabung Maret 2019, Bapak Ibu ya, dengan modal yang sangat terjangkau hanya 99.000 saja. Nah, jadi waktu itu ceritanya saya bisa gabung di bisnis ini karena sebenarnya saya itu nggak tahu apa itu KK Indonesia, ya. Jadi saya juga nggak tahu apa itu Komunitasnya, saya nggak ngerti tentang produknya seperti apa, saya nggak ngerti juga tentang bisnisnya seperti apa, sistemnya, produknya, apapun, semuanya saya nggak ngerti. Jadi saya ini benar-benar pemula sekali, yang buta banget tentang bisnis ini, ya. Yang saya tahu itu hanyalah Bapak Chandra Putra Negara, Bapak Ibu, karena saya ini adalah penggemar ya channel YouTube-nya Bapak Chandra, SP30. Nah, jadi pada saat itu saya bergabung hanya sekedar coba-coba Bapak Ibu, hanya coba-coba aja. Nah, ya kan? Nah, sampai saat itu, saya Maret gabung, saya langsung capai care, lalu kemudian berapa bulan saya stagnan ya, saya tiba-tiba langsung hilang begitu aja. Kenapa? Karena saya merasa produk keke ya, ini mindsetin dulu. Jadi produk keke itu menurut saya ini susah dijual Bapak Ibu. Nah, jadi ini mengenai masalah mindset Bapak Ibu ya. Saya dulu merasa produk keke ini susah dijual gitu loh. Saya bingung mau jualan ke siapa. Karena seumuran saya, ya kan mungkin ketika saya tawarkan dia kalung, itu mereka pada belum punya uang mungkin ya. Nah, jadi saya kesulitan di sana dulunya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu ya, saya akhirnya saya mencoba dekati lagi mentor saya ingin tanya, bagaimana caranya beliau itu bisa closing kalau Kiki Levers. Akhirnya saya dekati mentor saya dikasih tahu ilmu-ilmunya dengan beliau. Nah, jadi 2N itu sangat penting Bapak Ibu ya, nurut dan nyontek. Lalu setelah itu saya bergabung Maret, terus juga saya capai care Maret, terus saya itu stagnan, saya capai Ruby, itu saya stagnan ya. Nah itu saya sebenarnya banyak berubahnya karena saya mengikuti yang namanya Yes I Can Seminar Bapak Ibu. Jadi di sana itu benar-benar mindset saya itu berubah 180 derajat. Ya, jadi saya malam ini saya ingin sharing mengenai mindset Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya alasan saya dulu awal bergabung itu sangat simpel sekali Bapak Ibu. Nah, jadi saya itu awalnya hanya ingin menjadi anak yang mandiri, hanya ingin mempunyai penghasilan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya, ya kan, apa saja yang sudah saya dapatkan di bisnis ini, itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya Roma Irama mengatakan, hidup tanpa cinta, dengan taman tak berbunga. Nah, tapi kalau kata Dedora Ivana, hidup tanpa uang itu hampa rasanya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, jadi kita berpikir secara rasional saja Bapak Ibu. Jadi uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, jadi yang saya sudah dapatkan di sini banyak sekali. Uang sudah pasti penghasilan ya kan yang lebih dari usia saya tadi disebut oleh Bu Yeni. Terus juga kekeluargaan, saya juga dapat lingkungan yang positif. Terus saya dapat apa lagi ya? Mitra, saya dapat mitra itu dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Hanya modal HP dan kuota internet aja Bapak Ibu. Nah, terus juga saya dapetin mitra itu luar negerinya, ada dari Hong Kong, ada dari Taiwan, ada dari Jepang, Singapura, Malaysia, dan lain-lain, masih banyak ya. Terus saya juga dapat tiket ke luar negeri itu, 2 tiket itu Singapura, 4 tiket itu Malaysia, dan 1 tiket itu USA. Nah, tapi perlu Bapak Ibu ketahui di sini ya, saya itu belum pernah sama sekali ke luar negeri bersama Komunitas Yes. Saya itu cuma mencapai aja Bapak Ibu, jadi saya itu belum pernah ke luar negeri bersama Komunitas Yes secara gratis ya. Nah, tapi kok bagaimana? Ini banyak yang bertanya kepada saya. Kenapa kok Ibu Dea padahal mentornya jauh ya kan, belum pernah ketemu secara langsung, terus juga ke kantor KK itu baru 1 kali seumur hidup,
keluar negeri juga belum pernah, tapi saya sudah mencapainya. Nah, ini adalah sebuah mindset Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya akan sharing mengenai mindset saya. Jadi, Crown Star Director itu tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Nah, jadi di sini saya akan sharing. Kalau misalnya kita mau sukses di bisnis ini, itu harus mempunyai mindset yang benar dulu Bapak Ibu. Nah, tapi untuk sukses itu kita ada punya 3 poin Bapak Ibu ya dari saya. Yang pertama itu adalah alat. Sukses itu adalah alat dikali mentor dikali mindset. Alatnya itu apa? Alatnya adalah perusahaan KQ Indonesia. Ya, jadi KQ Indonesia ini sebagai fasilitasnya gitu loh, yang kita bisa jual produknya, yang bisa bantu kita untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Terus juga mengenai mentor. Nah, ini yang luar biasanya Bapak Ibu. Di mana saya itu dulunya nggak kenal sama sekali dengan Ibu Cindy, ya kan? Tapi kok mentor saya ini peduli dengan masa depan saya, memperhatikan masa depan saya gitu loh. Jadi mau bantu saya untuk bisa sukses sama-sama di bisnis ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini adalah mindset. Jadi kalau misalnya mentor saya mengatakan bahwa pengusaha itu bukan soal profesi, tapi soal mindset. Nah, jadi apa saja itu? Nah, yang pertama, saya akan bahas mengenai mindset pola pikir, ya. Jadi kalau misalnya kita di bisnis ini, kita merasa kayak saya tadi, saya dulunya, itu merasa, wah, jual KQ Lifers ini susah. Maka akan beneran terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau misalnya kita ubah mindset kita bahwa kalung ini pasti laris manis, pasti banyak yang butuh produk ini. Nah, itu pasti nanti bakal laku. Jadi mindset itu sangat penting. Oke? Nah, terus yang kedua, itu ikuti pelanggan. Nah, saya lihat ya, KQ Indonesia ini selalu mengikuti kebutuhan konsumen, Bapak Ibu. Nah, jadi kayak selalu mengeluarkan produk-produk yang terbaru, kasih promo yang luar biasa untuk mitranya, yang selalu memudahkan kita untuk menjual produk kita. Ya kan, produk KQ itu mudah sekali dijual, mudah sekali kita pasarkan, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah kekayaan. Nah, jadi di bisnis ini bukan hanya tujuan kita itu untuk menjadi kaya, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, bagaimana kita itu bisa berdampak untuk banyak orang. Nah, itu tujuannya. Kalau misalnya hanya sekedar kaya aja, kita mikirnya tujuan di bisnis ini itu hanya kaya, hanya uang, itu nanti bakal sulit Bapak Ibu ya, karena kita pikir hanyalah cuan. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kita bantu banyak orang untuk lebih sehat, lebih sukses, dan bahagia. Terus yang keempat adalah pemasaran. Nah, pemasaran di zaman digital seperti ini, ya kan, kita sangat mudah sekali, karena kenapa? KQ sudah mempermudah semuanya. Dulunya, ya kan, saya lihat KQ nggak ada tuh kayaknya kelas online, Zoom meeting, segala macam, YouTube. Nah, sekarang semuanya itu udah lengkap. Dari online aja, webinar, ya kan, kita dipermudah sekali Bapak Ibu. Nah, jadi kurang apa lagi coba? Ya kan, secara online ini kita bisa sukses. Gitu loh. Terus, untuk yang kelima, itu adalah modal. Nah, modal, saya itu bergabung dulu kan, saya bilang hanya 99.000 aja. Ya kan? Anak muda mana gitu loh yang nggak bisa gabung dengan modal segitu, pasti bisa semua, ya kan? Nah, tapi dengan modal seperti itu, apakah Anda bisa memanfaatkannya gitu loh? Kadang orang itu merasa, modalnya kok murah banget gitu kan? Terus juga produknya, kayak gitu aja. Nah, jadi merasa meremehkan bisnis ini dengan modal yang terjangkau itu tadi. Nah, tapi kalau saya tidak, saya manfaatkan peluang ya, saya mengambil peluang itu untuk saya bisa sukses di sini. Terus yang keenam itu adalah tim Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita itu bukan hanya sekedar jualan aja, tapi kita juga perlu tadi ekspansi bisnis. Nah, contohnya kayak saya kan dapetin semua tim saya itu secara online Bapak Ibu ya. Saya juga belum pernah ketemu tuh sama mitra-mitra saya. Nah, jadi sekarang sudah serba online, sudah canggih sekali. Jadi kita semua itu bisa sukses Bapak Ibu. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Nah, jadi di bisnis ini saya merasa saya itu dipaksa sukses Bapak Ibu ya oleh KQ Indonesia dan Komunitas Yes. Nah, jadi dari kata paksa ini saya berikan singkatannya lagi Bapak Ibu. Paksa itu ada 5 huruf Bapak Ibu ya. P A K S A, paksa, oke? Nah, yang pertama P. P adalah pray, berdoa. Nah, jadi kita semua bisa mencapai posisi ini, peringkat ini, itu sebenarnya bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi ini adalah berkat dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi ini adalah berkat campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Karena misalnya kalau misalnya kita ya hebat aja kan nggak bisa, kita nggak berdoa, ya kan. Jadi kita juga mesti yang namanya berdoa, oke? Lalu yang kedua itu adalah A, attitude, ya, itu sikap. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa nih, kita selalu stay hungry, stay foolish, ya, selalu mau belajar dengan orang lain, sikap kita
mau dekat dengan mentor kita, walaupun mentor kita tuh mungkin lebih muda usianya. Nah, tapi kita itu mau belajar, Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga itu adalah K, knowledge, pengetahuan ya. Nah, di bisnis ini kita juga butuh pengetahuan, Bapak Ibu. Pengetahuan seperti apa? Ya seperti bisnisnya kita harus kuasai, produknya kita harus kuasai, bagaimana kita itu bisa presentasi dengan orang, ya kan? Terus setelah itu adalah skill. Nah, skill adalah sangat penting juga, keterampilan ya. Nah, jadi skill ini kita bisa bangun Bapak Ibu di sini ya. Bagaimana caranya kita itu bisa mentoring tim, bagaimana caranya itu kita bisa presentasi produknya. Nah, kita semua pelajari di sini Bapak Ibu. Nah, terus yang terakhir adalah action. Action ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah dapat nih semuanya, mindset kita udah bagus, ya kan, berdoa juga. Nah, itu tinggal kita take action aja Bapak Ibu. Ya kan, harus action aja. Kalau misalnya kita hanya sekedar dapetin semua materinya, kita nggak take action juga buat apa? Percuma, ya kan? Oke, nah jadi Bapak Ibu ya, pesan saya simple saja. If you want to be the best, you must learn from the best. Jika kamu ingin menjadi yang terbaik, kamu harus belajar dari yang terbaik. Oke? Siapapun itu, nggak usah pandang latar belakangnya apa, usianya berapa, profesinya apa, itu nggak usah. Tapi kita mau belajar dulu dari mereka. Oke? Terus yang kedua itu, if you want to be successful, you must pay the price. Maksudnya apa? Jadi jika Anda ingin jadi sukses, harus berani bayar harga apapun itu. Waktu, kerja keras, ilmu, perjuangan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja dari saya, Ibu Yeni ya. Nah, jadi pesan saya, CSD itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Keluarkan seluruh potensi yang Anda miliki, Bapak Ibu. Karena hidup itu hanya sekali, ciptakanlah sejarah dirimu.